Ini refleksi dari pendidikan, Pak. Jadi kalau kita mengatakan refleksi dari pendidikan kita itu dari hasil ujian anak-anak dan sebagainya, mungkin tidak salah. Tapi justru attitude-nya ada di sini, Pak. Bagaimana kita melihat anak pinter bener di sini? Karena ini komprehensif. Bacaan, cara bicara, cara penyampaian, cara menghargai lawan. Provinsi-provinsi yang bagus-bagus banyak, Pak. Sudah menempatkan debat ini sebagai isu nasional, sehingga perlu kan. Tapi memang ada beberapa provinsi yang agak terbelakang dalam polisinya. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Tanggal 7 Oktober kemarin terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan, khususnya dalam memberikan ruang terhadap para anak muda SMA seluruh Indonesia, bahkan ada perwakilan luar negeri yang berkumpul di kampus Warmadewa untuk melaksanakan debat bahasa Indonesia di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Prestasi Indonesia atau BPTI, dan itu di bawah Pusat Prestasi Nasional, dan sangat menggelitik karena pesertanya begitu sangat antusias, dan saya berhasil menculik salah satu juri yang terlibat dalam proses debat bahasa Indonesia itu, Pak Rahmat Nur Cahyo. Selamat datang, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Selamat datang di Bali ya. Terima kasih, Pak. Gimana kemarin saya melihat ya. Sebelumnya kita lihat video ini dulu ya. Oke ya. Nah, dari pembukaannya saja sudah sangat heboh ini kan? Heboh, Pak. Ya, heboh ya. Pesertanya dari 37 provinsi. 37 peserta. Plus satu dari SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Luar Negeri, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Iya. Ya, bagaimana Pak Rahmat melihat ini? Iya, kesan pertama saya. Iya, kesan pertama. Kesan kita masuk ke Warmadewa terutama kan. Walaupun saya udah tahu, Pak, gitu. track record Warmadewa karena. Dari mana taunya? Saya juga juri di tingkat universitas. Oh gitu, ya. Beberapa kali Warmadewa juga sampai tingkat nasional. Kan? Dan saya lihat potensinya luar biasa. Kan? Apalagi datang ke sini dan melihat Warmadewa sebagai tuan rumah itu, kami sangat salut. Sangat rapi sehingga anak-anak itu siswa-siswa kita itu antusias. Selain ini di Bali, mereka paham sekali ada satu universitas yang sangat capable untuk melaksanakan sebuah lomba
nasional. Ini nggak mudah, Pak. Betul. Karena kami dalam satu lomba itu selain bukan peralatan, kelas, ruangan, audionya, live streamnya, Pak. Wah, itu bagus sekali itu kan. Nah, itu tidak semua universitas mampu. Sehingga ada 2 sih kemampuan universitas host untuk melaksanakan. Yang kedua, track record, Pak, SDM. Sehingga kita paham kalau teman-teman Warma Dewa sudah sangat paham tentang ajang talenta debat, itu lebih memudahkan. Karena tahu berapa round, nanti eliminasi bagaimana, kebutuhannya bagaimana. Dan itu kita dapatkan semua di sini. Oh gitu. Terima kasih sudah mempercayakan aktivitas dan kegiatan nasional yang sangat heboh ini di Warma Dewa. Nah, apa sih motivasinya? Diadakan debat ini? Lomba ini ya, Pak. Jadi pada tahun mungkin agak sedikit sejarah. Debat masuk di Indonesia itu tahun 2000. Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa di beberapa negara kegiatan debat ini ada yang positif, ada yang dianggap negatif. Nah, kita merasa tidak negatif. Maka masuklah ke dalam sekolah-sekolah. Ada lomba debat bahasa Inggris, ada lomba debat bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia sebenarnya. Karena LDPI menjadi tren kan. Sebenarnya tujuannya bukan tentang kompetisi, Pak. Ini tujuannya memang untuk mengasah critical thinking. Jadi kalau ada anak-anak yang bisa berpidato, menyampaikan pendapat di publik dengan santun dan berkualitas, itulah produk-produk yang ingin kita dapatkan. Tapi memang yang pertama membangun mentalitas untuk menghargai perbedaan dulu, dan membangun kemampuan untuk merespon perbedaan itu dengan indah, dengan logika. Nah, makanya diadakan debat ini menggunakan sistem parlemen. Kita memakai 3 on 3 parlemen Australia, dan kita tidak punya, Pak, Indonesia. Gitu. Kan. Oh, ada sistemnya nih? Ada sistemnya, Pak. Sistemnya sistem parlemen. Jadi bukan debat gontok-gontokan. Jadi ada waktu tersendiri untuk ada bicara. Temanya? Ada temanya, namanya mosi, Pak. Nah, mosi ini yang diperdebatkan. Ada yang didesain menjadi pro, ada yang didesain menjadi kontra. Tentu yang terpenting argumen yang terbangun. Betul, Pak. Yang dinilai adalah argumennya, cara penyampaiannya, dan gayanya. Gaya bahasa, gaya gestur, ya. Betul, Pak. Jadi komprehensif. Wah, seru ya. Seru itu, Pak. Yang hadir nih saya lihat banyak sekali. Betul. Itu ada peserta apa ada supporter juga atau gimana itu? Kalau peserta sudah jelas pasti ya. Karena provinsi-provinsi melakukan seleksi. Jadi yang datang ke sini itu hasil dari seleksi tiap di provinsi, tingkat provinsi. Pak. Termasuk seleksi di sekolah Indonesia luar negeri. Kita punya SILN itu kan di beberapa negara. Makanya yang datang ke Warma Dewa itu ada dari Kinabalu, Kuala Lumpur, dan Riyadh. Riyadh ya. Karena yang terpilih mereka ini kan. Jadi ada kompetisi di tingkat SILN. Sekolah internasional ya, antar negara berarti. Iya, ada yang di Eropa, ada yang di Bangkok, ada kan. Tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris juga ada, Pak, tapi sudah kan. Jadi kenapa heboh, Pak? Pertama, karena ini di Bali. Oh gitu ya. Tetapi sebelumnya walaupun tidak di Bali pun, ini magnetik sekali lomba ini. Jadi teman-teman pengen lihat. Dan Warma Dewa cukup luar biasa karena kita tidak bisa mengakomodir semuanya untuk masuk, Pak. Pertama mengganggu kan. Tetapi kita ke komunitas menyatakan bahwa ada 2 debat di setiap babak yang bisa dinikmati melalui live streaming. Live streaming kan. Dan itu dinikmati luar biasa oleh masyarakat. Kualitas live streamingnya juga sangat bagus. Jadi kita punya Warma Dewa TV. Oh iya, Pak, betul. Itu kita menikmati sekali itu kan. Dan itu akan long lasting, Pak. Sepanjang kalau itu kan masuk YouTube-nya Warma Dewa kan. Iya benar. Pasti akan diklik. Oh gitu. Mencari referensi misalnya kan. Ini debat misalnya kemarin Banten malah Nusa Tenggara Barat misalkan. Oh ada ini kan. Nah itu kan. Artinya direkam semua itu. Betul, Pak. Nah untuk menentukan ini kan ada 38 peserta ya. Iya. Dari 37 provinsi plus luar negeri. SILN. Nah, caranya mengatur debat itu gimana? Ya, kita sistem parlemen. Jadi ini tidak mudah. Bahkan mengatur jurinya pun tidak mudah. Untuk peserta dulu, Pak. Jadi 38 kita ada namanya tabulasi dengan sistem assent parliamentary. Jadi tabulasi ini babak pertama ada 5 babak penyisihan.
Nah, 5 babak penyisihan itu wajib diikuti. Semuanya akan minimal 5 kali berdebat. Nah, tidak sekali kalah loh kan. Oh, satu provinsi, Satu satu perwakilan lah ya. Ya. 5 kali dia debat. 5 kali dalam babak penyisihan ini, Pak. Siapa lawan siapanya. Untuk babak pertama itu random berdasarkan sistem. Tapi kalau babak kedua, siapa lawan siapa itu berdasarkan hasil dari babak pertama. Menang misalnya, Pak. Ya. Kalau menang dengan nilai 256 misalnya. Top ini nomor 1 nomor tinggi. Pasti dia akan melawan juga yang menang juga. Jadi yang kalah kemungkinan akan melawan dengan yang kalah juga. Ini ada sistem. Sampai 5 kali terus begitu. Berarti yang kalah pertama bisa jadi dia menang lagi babak 2. Oh gitu. Naik turun, Pak. Iya. Yang sudah 2 kali menang babak bisa jadi kalah kan. Ketemu yang tadi sama-sama 2 kali menang tapi dari kalah menang-menang kan. Jadi sistemnya sudah seperti itu. Sampai menghasilkan berapa itu? Di babak kelima nanti akan diambil 16 besar masuk ke babak eliminasi namanya oktofinal. Nah, babak 16 besar ini dari 38 jadi 16. Ya. Siapa lawan siapanya ini sudah diatur di sistem. Yang ranking 1 akan melawan ranking 16. Oh gitu. Ya, tapi belum tentu ranking 1 menang, Pak. Karena kalau udah babak gugur itu semua bisa terjadi. Artinya 16 besar ini sudah rata-rata kan? Udah yang terbaik. Iya. Sampai pada nanti final. Finalnya juga akan di live stream, ini luar biasa. Saya tahu rencananya itu kan. Nah, bagus tuh, Pak. Nah, apa yang menarik ya menurut Dewan Juri lah ya dari talenta anak-anak itu? Iya. Pertama, ini refleksi dari pendidikan, Pak. Jadi kalau kita mengatakan refleksi dari pendidikan kita itu dari hasil ujian anak-anak dan sebagainya, mungkin tidak salah. Tapi justru attitude-nya ada di sini, Pak. Bagaimana kita melihat anak pinter bener di sini? Karena ini komprehensif. Bacaan, cara bicara, cara penyampaian, cara menghargai lawan, kan. Yang menarik di sini, Pak, karena mereka ada di pro dan kontra. Jadi kita bisa melihat, misalnya salah satu mosi yang tadi baru disampaikan, kita membicarakan tidak hanya di Indonesia, Pak. Mereka tidak tahu mosinya apa. Tidak ada yang karena jadi kami tim, otomatis ya. Hari ini dikasihkan. Jadi nggak sempat belajar berarti. Nah, ini bagus, Pak, pertanyaan. Apakah sempat belajar? Inilah yang karena selama ini kita selalu tes tuh belajar dulu apa yang keluar. Nah, kalau debat ini skill dulu diasah. Nanti masalah keluarnya bagaimanapun yang penting skillnya udah dapat. Masalahnya apapun bisa terjadi. Mirip kalau di olahraga, yang penting larinya kuat dulu. Nanti di sepak bola bisa, yang penting tidak pingsan dulu. Nah, ini kan mereka tidak bisa, saya belajarnya nggak keluar. Tapi mental, skill, berdebat, emosi apapun saya akan siap. Gitu kan. Berarti di situ diperlukan pengetahuan yang luas. Itu salah satunya ya. Salah satu kebutuhan untuk menjadi pendebat. Karena tadi itu misalnya, Pak, kita bicara tentang pembatasan visa Schengen di negara-negara Eropa. Ini kan anak-anak perlu tahu kenapa, apa yang terjadi di Eropa sebenarnya kan. Kenapa di antara mereka sendiri itu ada masalah apa gitu kan. Kenapa visa Schengen harus diperketat misalnya di antara mereka gitu kan. Bagus, Pak, ada saya lihat berdebatnya anak-anak sudah tahu bahwa ada permasalahan migrasi dari Jazirah Arab yang konflik kemudian ke Eropa. Itu antara benefit dan keuntungan dengan ketidakuntungan ada, kan. Keuntungannya SDM-nya menjadi banyak. Pinter, Pak, mereka mencontohkan. Salah satunya contohnya misalnya timnas Prancis itu juara dunia karena kebanyakan orang-orang yang masuk dari luar, gitu kan. Cuma juga ketidakuntungannya, gitu kan. Nasionalisasi ya. Betul, Pak. Betul. Itu salah satunya ya. Apa menurut Dewan Juri ya yang bisa diasah dari mereka ini, anak-anak ini? Ini kan dari Aceh sampai Papua ya. Papua aja udah beberapa itu kan. Dan Papua saya lihat ada banyak, ada hampir semua ya. Iya, hampir semua provinsi. Iya, Pak. Nah, berarti di sini kita akan melihat kualitas anak-anak kita yang tidak saja dari Jawa ya. Betul. Karena selama ini kan orientasinya Jawa kan, kualitas mereka, fasilitas pendidikan. Nah, apa yang bisa Mas lihat di situ? Iya, saya melihat beberapa tahun yang lalu mungkin agak sedih, Pak, didominasi oleh
tim-tim besar Jakarta, Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat gitu kan. Sekarang mungkin beberapa tahun lalu kalau ketemu dengan Jogja itu sudah merinding duluan. Tidak sekarang, Pak. Sekarang ini Aceh bagus sekali, Nusa Tenggara Barat, apalagi Bali ya. Bali juga cukup terkenal. Tapi Bali juga ketika ketemu dengan tim lawan juga udah, Bali ketemu Maluku sudah tidak boleh meremehkan karena hampir semuanya sama. Yang menarik di situ. Iya, jadi tinggal bagaimana mengasah teknik. Betul. Ya kan? Teknik dan strategi. Betul, Pak. Ini sama dengan kita nonton sepak bola Eropa lah. Benar, Pak. Ini mirip sekali, Pak. Kualitas mereka udah oke. Iya. Ya, semuanya nggak usah diragukan. Tinggal yang memenangkan itu adalah yang bisa memainkan teknik dan strategi kan gitu. Nah, di dalam debat tuh tim, Pak. Mirip sekali kalau kita bicara sepak bola. Jadi pembina atau pelatihnya itu harus paham siapa yang berbicara pertama, siapa yang akan defense di 2, siapa yang akan di 3. Argumen mana yang kira-kira diungkapkan duluan, contoh mana yang lebih kuat. Nah, ini benar-benar strategi yang harus dilakukan. Dan mirip sekali dengan olahraga. Ya. Karena sangat mungkin kalau ketemu dengan Bali, yang pertama kamu ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi nanti, siapa yang dari 3 orang itu ya? Kalau jadi oposisi kayaknya anak ini bagus. Yang pertama kamu jadi kalau oposisi kamu pembicara pertama. Tapi kalau jadi tim proposisi kamu yang pertama. Ini nah kelemahannya bukan masalah skillnya, ini masalah akses. Kebetulan saja, Pak, tim-tim besar dalam konteks besar provinsinya Jakarta itu punya pelatih-pelatih yang mungkin secara kuantitas banyak dan kualitas lebih baik dari tim-tim yang seperti Papua dan sebagainya. Walaupun komunitas sudah memberi kesempatan siapa yang mau jadi pelatih Papua gitu kan. Nah. Tapi saya lihat ya kemarin misalnya provinsi DKI. Ya, bukan DKI lagi ya. Jakarta. Ternyata dari 3 orang itu ada dari SMA ini, SMA betul, ini. Pak. Jadi tidak mesti harus satu sekolah. Gimana deh mereka membangun chemistry ya? Ya, itu salah satu tantangannya, Pak. Jangan mungkin kalau dari Bali ya SMA 1, SMA 4 tuh ayo kita ketemu gampang, Pak. Nah, ini tantangan bagi sebuah provinsi untuk membentuk timnya. Karena sekolah yang berbeda. Tapi bukan berarti sekolah yang sama menjadi lebih baik. Lebih baik ya. Karena sekolah yang berbeda kita mempunyai sumber daya yang mungkin wah ini sangat hebat di sini loh kan. Ini pembinaannya. Jadi semakin banyak latihan, semakin banyak mereka berdebat bisa kelihatan ini. Nah, kita bayangkan, Pak, dari Maluku kemarin. Dari kepulauan Aru. Iya. Tapi kalau coba SILN gimana, Pak? Satu Kinabalu, satu di Riyadh kan. Nah, untungnya kita juga memberi platform. Jadi komunitas itu membeli platform misalnya pra LDPI. Ada lomba online pra LDPI. Oh, ada pranya. Ada ya, itu sebenarnya tidak resmi, Pak, tapi dari kami komunitas ayo kita buka lomba online yang mau ke Warma Dewa nanti udah kelihatan ya. Udah kelihatan persiapan. Jadi antara mereka itu sebenarnya sudah kenal sebelum di sini. Karena ada yang pernah ikut A, ikut B itu, kamu yang mewakili ya. Kita ketemu di Warma Dewa nanti. Artinya mereka yang hadir itu bukan mewakili sekolah. Bukan, Pak. Mewakili provinsi. Sudah tidak lagi sekolah. Tidak lagi bicara sekolah kan? Tidak lagi bicara sekolah. Dan di provinsi sendiri ada lombanya juga. Ada, Pak. Jadi dilombakan. Iya, dia dilombakan. Jadi idealnya nih anak-anak itu mewakili sekolah dulu ke tingkat kabupaten. Di kabupaten dia mewakili kabupatennya ke tingkat provinsi. Di provinsi itu diambilnya bukan pemenang tim, Pak, tapi pendebat terbaik. Jadi personal. 1, 2, 3 itulah perwakilan dari provinsi tersebut. Baru dilatih. Sebagai perwakilan tim provinsi. Nah, ini saya pikir ide yang sangat baik ya. Ide sangat baik, memberikan ruang kepada anak muda untuk bisa tampil, menyampaikan gagasan, kan itu yang penting. Betul, Pak. Dan mereka bisa memberikan solusi atau menjawab persoalan yang terjadi. Betul, Pak. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah, Pak. Di kelas susah tuh, Pak. Ya, nah sekarang
penyelenggaranya ini siapa sih sebenarnya? Nah, jadi Dan dari tahun sebelumnya dari tahun 2000 ya berarti. Oh, ini sudah lebih lama, Pak. Kalau lomba debat bahasa Indonesia itu dari 99. kalau bahasa Inggris tuh, Pak. Kalau yang debat bahasa Indonesia itu saya lupa 2009 atau 2010 mulainya. Yang bahasa Indonesia. Karena mau nggak mau ini menarik, dulu kita memilihnya bahasa Inggris, Pak. Karena mau tidak mau debat ini kan sensitif dengan pertempuran antar argumen. Yang pada awal-awal negara kita masih ada yang sensitif kan. Sehingga kalau pakai bahasa Inggris, mohon maaf nih kan, banyak yang nggak tahu. Jadi berdebat pakai bahasa Inggris, taunya cuma bahasa Inggrisnya bagus atau tidak lah. Kalau bahasa Indonesia substansinya banyak yang ngerti loh kan. Nah, tapi sekarang udah dan saya pikir untuk anak-anak muda penting, Pak. Karena bahasa itu kan menunjukkan bangsa. Betul, Pak. Iya kan? Setuju, Pak. Apalagi sekarang dengan bahasa gaul, bahasa Indonesia kita bisa salah satu tantangan kita. Ini sehingga pada waktu itu kementerian melalui direktorat pada awalnya, sekarang kan namanya Pusat Prestasi Nasional. Pusat Prestasi Nasional membuat ajang-ajang banyak, salah satunya ajang di bidang penalaran debat ini kan. Nah, ini sangat komprehensif. Tapi di Pusat Prestasi Nasional punya anak namanya Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang Puspresnas itu kebijakan, manajemen talenta nasional, yang BPTI, Balai Pengembangan Talenta ini yang seperti sekarang ini. Pelaksana teknisnya lah. Betul. Kami punya tim, Pak, untuk menilai, Pak. Tidak semuanya bisa jadi tuan rumah juga. Jadi bukan hanya kami punya gedung, kami punya fasilitas. Kalau cuma fasilitas kan univ lain gede-gede banget. Benar. Tapi kesiapan SDM, track record dari kualitas debatnya, tuan rumah. Dan yang menarik sekarang ini tendensinya adalah kita suka sekali kayak seperti Warmadewa ini. Anak-anak SMA di-channelkan ke universitas-universitas yang bagus, yang mungkin tidak terdengar. Karena kalau di Bali pasti dominasi Udayana. Nah, kalau ini kan tiba-tiba, oh iya ya, ada kedokteran bagus di sini. Nah, ini yang selain debat, dapat informasi juga. Ya. Kalau debat, Pak, rame, Pak, bisa ketat. Tapi begitu selesai mereka peluk-pelukan, ini udah nyantai. Ini yang kita inginkan. Iya. Dan saya pikir membangun kerukunan antar anak-anak muda di seluruh provinsi, saya pikir dengan cara ini, dan artinya dampak dan manfaatnya sangat luas, tidak saja dalam hal talenta itu. Betul, Pak. Tapi bagaimana mereka membangun dan menyadari ternyata ada saudara lo di Papua, ada saudara lo di Aceh, ada saudara lo di Bali. Ini kan penting. Pak. Ya makanya gagasan ini menurut pandangan saya ini sangat menarik gitu. Iya, Pak. Dan Mas Hidayat, Mas Rahmat ini dari kapan terlibat? Saya yang menciptakan LDPI itu kan. Jadi pada waktu awal. Jadi awalnya saya ada di yang bahasa Inggris. Saya kan dosen, Pak, awalnya. Tapi karena pelaku juga, nah sehingga kita merasa ini kayaknya harus ada platform untuk pengasahan critical thinking, sehingga kalau harusnya kan sekolah, Pak, sekolah yang menjadi panglima. Di sini kita tinggal manen nih kan. Tapi kita sadar sekolah ini harus dipicu. Di Indonesia yang namanya kompetisi itu memicu sekali, Pak. Selain prestasi kan, selain untuk menang tuh kan, kita buat kompetisi tentang critical thinking, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia. Sekarang sekolah berlomba-lomba untuk memperbaiki. Nah, itu menjadi bagus loh, Pak. Setuju saya dengan Bapak ketika ini bagus membentuk satu mentalitas tuh kan. Kita bayangkan ya, anak-anak kita itu banyak yang percaya dengan hoax ya. Gampang banget. Tidak untuk para debaters. Karena mental mereka selalu searching, researching kan. Untuk ngomong tuh saya harus bener nggak ini ya? Logis nggak ya ini kan? Datanya ada nggak? Datanya ada nggak? Yang kedua baru saya menyampaikan secara efektif. Efektif itu kalau di Indonesia sekali tidak santun itu nggak efektif. Karena orang nggak mau mendengarkan. Wah, ini arogan. Nah, mereka punya strategi demi dia didengarkan tuh, maka harus sesuai dengan masyarakat, santun, terstruktur, tidak menyakiti. Nah, itu kan penting, Pak. Ini sebenarnya buah yang kita harapkan. Ya kita udah memanen beberapa sih, tapi mungkin harus dilanjutkan sehingga menjadi lebih
enak di Iya. tingkat pendidikan kita loh kan. Nah, leading sektornya ini kementerian apa? Kementerian Pendidikan, Pak. Oh, Kementerian Pendidikan. Pendidikan, Ah. ya. Jadi Jadi di Kementerian bawah Pendidikan ya. Puspesnas. Dan mudah-mudahan ini juga didengar ya. Kalau saya menilai ini satu hal yang sangat luar biasa gitu. Iya, Pak. Kenapa luar biasa? Karena memberikan kesempatan kepada anak muda, Gen Z. Kita sekarang selalu bicara Gen Z, tetapi kita perlu ruang yang banyak gitu untuk mereka berekspresi. Betul. Dan ini ekspresi yang sangat luar biasa. Bagaimana menyatukan pikiran, ucapan kan gitu kan, Betul, dan Pak. tindakan ini secara komprehensif di depan publik. Iya. Iya kan? Iya. Ya, sebenarnya yang menarik dari LDP ini kan bukan hanya pesertanya. Jadi ada Puspesnas juga menentukan juri-juri nasional. Saya Berarti yang hadir kemarin itu jurinya semua ditunjuk oleh ini yang saya sampaikan, Pak. Yang ditunjuk adalah yang juri undangan dari Puspesnas. Tapi ada juri institusi, Pak. Satu tim tuh wajib mengirimkan satu calon juri loh kan. Nah, makanya Pak, kalau Bapak lihat banyak sekali guru. Iya. Dan kami mewajibkan salah satu guru, pokoknya guru di sekolah itu wajib dikirim untuk kita latih menjadi juri. Sehingga mereka ikut, Pak. Iya, Jadi iya, di Warma Dewa kita udah live stream kemarin untuk ujian calon juri. Diuji, Pak. Kemudian dapat skor. Mereka kita tempatkan juga di ruang-ruangan. Jadi kalau ada 3 juri nih, Pak, saya ketua juri di ruangan, ada 2 panel saya. Maka saya itu menilai panel saya. Saya dinilai, Pak. Ini yang menariknya. Di lomba lain mungkin juri nggak dinilai. Siapa yang menilai saya? Peserta. Karena juri tidak diam. Ini yang beda juga. Nah, begitu selesai lomba debat mengumumkan siapa menang kalah itu kita dengan penjelasan kenapa kamu menang, kenapa kamu kalah. Jadi teman-teman jadi puas. Oh, saya kalahnya ada di poin saya atau cara penyampaian saya atau kelas saya tidak kuat gitu kan. Nah, kemudian kami dinilai oleh mereka. Ada form sendiri, Rahmat Nur Cahyo saya kasih 9 atau saya kasih 5. Itu mereka alasannya nggak jelas misalnya. Alasannya nggak mampu menangkap misalnya dan sebagainya. Jadi sistemnya itu komprehensif, feedback Pak. ya, ada feedback Ada dari mereka. Nah, guru juga nanti akan dinilai. Ini yang menarik gitu, karena guru setelah pulang dari Warma Dewa tidak hanya membawa kesan Warma Dewa, Pak. Saya udah dilatih, saya udah diakreditasi juri. Provinsi mungkin membutuhkan juri untuk di tingkat provinsi atau kabupaten, mereka sudah bisa. Artinya mereka dapat sertifikat. Dapat, Pak. Bahkan dapat akreditasi juga dari kita kan. Jadi bahkan Warma Dewa sudah menyiapkan hadiah juga untuk yang terbaik loh kan. Oh gitu. Iya, luar biasa itu kan. Saya dibisiki besok ada ini, Pak, paket adanya. Wah, baru kali ini. Berapa juri yang terlibat? Jadi kalau undangannya 30 juri, Pak. 30 juri dari semua provinsi. Nah, ini yang juri undangan seperti saya kan. Tapi kalau dari provinsinya wajib jadi satu. Tapi nah, ini yang baiknya. Yang datang banyak di Bali kan, Pak. Saya pikir itu beberapa guru itu datang ke Bali pengen ke Bali, menikmati Bali kan. Banyak yang datang ke saya kan. Saya ke sini pengen ikut akreditasi boleh nggak? Sehingga bukan jalan-jalan ternyata. Iya. Ya kami juga merasa lebih capek kan, Pak. Karena tambah yang diakreditasi. Tapi nggak apa-apa, tambah 10 orang pun nggak masalah. Berarti ini lebih banyak nih, Pak. Asumsi kita jurinya 37, ini bisa 50 nih kan. Yang ikut. Yang N1 institusi itu, Pak. Untungnya secara peralatan, secara sarana kita nggak ada masalah. Nggak masalah, masih bisa. Nah, sumber biaya ini kan melibatkan dari Aceh sampai Papua dengan peserta minimal 3 orang plus 1 itu kan. 1 berarti 4 ya. 4. Nah, plus yang lain itu kan penggembira gitu kan. Itu sumber pembiayaannya dari mana? Kalau tim yang 3 debaters dan 1 juri institusi full dibiayai oleh kementerian. Tim ya. Timnya. Berarti 4 orang itu. 4 orang itu dari kementerian Plus dari juri ya. Kalau juri ya plus yang juri 1 itu, Pak. Kalau juri undangan jelas kan di bawah kementerian. Tapi kalau yang datang sendiri ya mereka sendiri ya. Dan mestinya ini pemerintah daerah harus biasanya kan harus support daerah. ini. Betul. Karena ini sesuatu yang susah didapatkan. Betul. Dan ini kesempatan kan? Betul. Mungkin kalau saya bisa menyampaikan di sini juga silakan. Ada beberapa pemerintah daerah yang beda-beda, Pak. Ada kalau provinsi kayak Bali, Jogja dan beberapa provinsi lainnya bagus-bagus. Tapi sayangnya ada beberapa provinsi yang sedikit kurang perhatian. Sehingga
tidak banyak meluangkan banyak dana untuk hal yang sangat hebat seperti ini, Pak. Misalnya ada seleksi provinsi, gitu kan. Provinsi bertanggung jawab, tapi ada provinsi yang harus kami komunitas yang menyeleksi, Pak. Karena mereka nggak melakukan seleksi. Sayang kan, Pak. Jadi, Iya, benar, kalau benar, hanya benar. tunjukkan kan ya kasihan yang potensial. Dan karena yang nyeleksi komunitas maka harus online. Dan komunitasnya tidak mendapatkan apa-apa. Yang nggak masalah karena memang Iya, itu iya, tugas iya, komunitas iya, ya. Cuman kan provinsinya harus paham, oh ini tuh penting, bukan masalah kejuaraan. Ini membangun sebuah budaya, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Sehingga budaya yang hebat di sekolah gitu. Kalau mereka mengharapkan generasi mudanya nanti jadi pinter, santun, ya kayak gini Dan nih yang ini benar. dibiayai, Pak. Ketika gitu. kita bicara demokrasi, Betul ya kan. ya inilah sebenarnya substansi demokrasi itu gitu. Gimana dia menyampaikan pendapat, bagaimana dia menyampaikan solusi, Betul, Pak. bagaimana dia mengkritisi. Iya, investasi luar biasa ini. Nah, kalau bayangkan saja misalnya kalau di semua provinsi ya ada, anggaplah misalnya di Bali gitu Ya. kan, ada 9 kabupaten kota, masing-masing punya SMA, SMK itu 10 saja, itu sudah 90. Kali 3 Udah terlibat banyak tuh, Pak. yang terlibat anak-anak muda ini dengan forum yang sangat bagus itu. Ini kan saya pikir satu langkah yang strategik gitu. Betul. Belum lagi debating clubnya, klub debatnya di sekolah. Ini kan 3, mungkin satu sekolah bisa mengirimkan membuat- 1 ke nasional kan, Pak. Cuman anggota debating clubnya kan bisa puluhan di sana. Iya, bisa kelas ya. Iya, Ada jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. itu kebanggaan bener. Dan ini efeknya tuh luar biasa nih, Pak. Nah, tadi saya dengar Mas Cahyo juga menyampaikan ada komunitas gitu. Betul, Pak. Betul. Ya, apa komunitas ini? Jadi teman-teman alumni debat ini beberapa secara umum kita punya namanya Indonesian Debating Council. Konselnya debat se-Indonesia karena ada di internasional dibutuhkan perwakilan dari Indonesia. Tapi di antara komunitas ini ada yang nyempal nih, Pak. Ada satu bikin komunitas sendiri. Salah satunya misalnya saya pengen mengabdikan diri sebagai pelatih pro bono. Namanya apa itu? retorika nggak perlu ada bayaran, gitu kan. Jadi Ah, mana nih pokoknya syaratnya provinsi yang neglected, yang tidak punya sumber daya dilatih oleh mereka secara gratis. kayak volunteer lah gitu ya. Ya, volunteer. Ada komunitas lain yang mengadakan debat gratis. Ayo ikut debat gratis. Sehingga ini udah mulai terbentuk, Pak. Di masing-masing provinsi pun punya. Bali ini juga punya. Bali Debating Association itu juga punya. Saya dengar juga seleksi di provinsi Bali ini juga disponsori oleh alumni. Yang diseleksi di provinsinya karena dananya mungkin mepet ya. Kita aja paham, Pak, kan provinsi kalau tidak dianggarkan setahun sebelumnya kan jadi kesulitan. Nah, itu ada satu alumni yang sukses. Jadi Itu dia biaya makanya. sendiri. Betul. Dibiayai sendiri sama mereka. Di tingkat nasional juga ada. Ini kan sudah di bawah kementerian gitu. Betul, Pak. Dan kementerian ini kan punya jaringan dia ke provinsi, Iya. kabupaten. Kenapa misalnya tidak menjadi sebuah agenda nasional gitu? Bahwa debat ini menjadi agenda nasional yang dibiayai baik oleh pusat maupun provinsi untuk anak-anak kita. Karena saya melihat urgensinya sangat bagus gitu. Jadi tidak saja bagaimana dia mendapatkan juara. Betul, Pak. Yang terpenting kan bagaimana melatih mereka untuk bisa cermat gitu. Iya kan? Jadi individu yang hebat. Hebat. Karena tidak semua orang punya talenta untuk bisa bicara di depan publik Betul, Pak. dengan logika, dengan data-data gitu. Betul, Pak. Saya sepakat ya, Pak. Apa saran Mas Ya. Cahyo untuk hal semacam ini? Ya ada permasalahan, saya tidak jauh juga gimana ini, kenapa ini bisa terjadi misalnya kan. Provinsi-provinsi yang bagus-bagus banyak, Pak. Sudah menempatkan debat ini sebagai isu nasional sehingga perlu di ini kan. Tapi memang ada beberapa provinsi yang agak terbelakang dalam polisinya, dalam kebijakannya. Mungkin ada yang lebih penting di provinsi tersebut kan. Itulah kenapa kami hadir di komunitas ini. Kalau yang gede-gede Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Jakarta, Bali,
dibiarin aja udah tahu Pak pentingnya itu kan. Tapi ada provinsi kecil kita ngomong dulu penting, kalau enggak kami bisa bantu apa gitu kan. Biasanya kami membantu bukan datang, tapi kami memberdayakan SDM di provinsi tersebut. Sumber daya lokalnya. Betul Pak, salah satunya guru. Ya, Kami banyak sekali memberi workshop pada guru. Puspesnas juga memberi workshop ke guru-guru Pak. Jadi ada forum sendiri, kebetulan saya juga yang terlibat itu. Perwakilan dari provinsi dikirim, suruh balik. Tapi ini kan kalau tergantung dengan program pemerintah yang seperti ini lama Pak. Sama ini dilakukan oke, tapi di tingkat komunitas kita juga datang. Banyak sekali yang datang ke Papua, ke Indonesia Timur untuk membantu provinsi-provinsi tersebut. Atau kita balik logikanya sekarang, mungkin saja karena ketidaktahuan gitu. Exactly, saya setuju Pak. Benar Pak. Jadi provinsi itu tidak tahu kalau ini tuh sesuatu yang aneh. Forum ini semoga bisa bantu Pak. Ini forum yang luar biasa ini kan. Saya tertarik kan karena kemarin heboh banget gitu. Oh ini keren gitu, keren heboh. Anak-anak muda, anak-anak SMA itu tampil dengan percaya diri. Dengan kemampuan bicaranya, wow, keren ini, keren. Ini kan yang di debat bahasa Indonesia Pak, yang Warmadea juga mengatakan ke saya, yang bahasa Inggris bisa nggak kita? Oh tahun depan coba. Kalau yang bahasa Inggris ada 2 anak Bali yang masuk pelatnas Pak. Sekarang ini sedang kita bentuk, kebetulan kami juga yang bertanggung jawab. Ya kebetulan kita punya sastra Inggris juga kan. Oh iya betul. Nah Warmadewa itu sebenarnya potensi sama nih Pak, orang tahu kan ini ada potensi tapi nggak digosok. Dengan adanya kayak gini resiprokal. Yang sini tahu Warmadewa juga menjadi terlejit kan. Saya kemarin mengatakan Warmadewa, ayo dong ikut tingkat dunia. Bisa loh Pak, belum pernah menjuarai nasional. Gak apa-apa, tingkat dunia itu tidak harus juara nasional. Minimal Warmadewanya ikut di Worlds kan. Kita bisa bantu nanti kan. Wah bagus tuh. Tapi ya memang dana, kalau itu kan dana sendiri. Cuman kan menurut saya sudah layak. Sudah tidak lagi harus di bawah saja, harus keluar nih. Tapi ini kan juga tuntutan institusi, tuntutan dunia. Iya betul dunia pendidikan. Betul, kita harus go global. Harus go internasional. Betul Pak. Saya pikir melatih anak-anak kita untuk bertarung di level internasional itu penting. Dan itu sudah banyak kita lakukan. Kita kirim banyak sekali mahasiswa kita untuk luar kan. Silakan Anda bertarung di dunia internasional gitu. Ya kan saya paham beberapa SDM di Warmadewa itu kami tahu bagus loh kan. Tapi kemudian kita cek, kita ajak ya Warmadewa masuk ke World University Debating Championship. Nah, gimana caranya? Ya bagus-bagusin Warmadewa plus kita kasih akses. Sehingga namanya Warmadewa itu ada muncul di list 450 tim dunia yang berdebat itu Pak. Kita bisa rekomendasi. Tapi mungkin ya dalam waktu dekat ini saya sudah mengatakan, ayo Pak kita habisi tim debat kita, nanti kita compete di tingkat internasional. Ini kan momentum Pak. Iya betul. Ini momentum, jadi semuanya jadi tahu nih. Iya kan. Kalau kemarin di Atmajaya Jakarta ya Pak, yang bahasa Inggris, karena sudah pernah ikut, kan. Nah, ini bagus nih, saya suka ketika tahu kan. Karena beberapa kan pernah menang di tingkat nasional yang alumninya itu. Ada yang internasional juga. Ada yang dikirim pernah ke internasional. Ini perlu diasah. Jadi resiprokal yang jadi hostnya juga dapat sesuatu yang luar biasa, bukan hanya image tapi kualitas. Yang datang ke sini juga senang. Gitu. Nah, yang terakhir nih. Iya, Pak. Mas Yahyo. Tadi gimana caranya, kan bisa jadi SMA itu walaupun dalam tanda kutip belum difasilitasi oleh pemerintah daerahnya, pengen gitu, pengen dia ikut atau pengen dia mendapatkan sertifikasi untuk menjadi juri, untuk bisa masuk ke komunitas atau ke pusat prestasi nasional, itu gimana caranya? Ya, kalau untuk teman-teman yang di daerah, kita punya komunitas yang super open Pak. Jadi karena ini tidak organisasi yang sangat ketat, jadi kita sudah membuka tangan dan kita juga aktif. Kita mau
misalnya ada teman kita juri yang dari Lampung misalnya, kita beri tugas bahwa kamu mengembangkan di Lampung, maka juri-juri kita tuh yang juri undangan juga perwakilan dari banyak daerah. Kalau dari yang bagus saja nanti didominasi Jakarta, Jogja, Bandung nanti kan. Nah di Bali juga kita punya semacam PIC-nya. Nah ini salah satu usaha, tapi itu juga belum maksimal Pak, karena harusnya melibatkan semua pihak dimanapun. Salah satunya di Bali ini saya tahu ada selain universitas negeri yang swasta seperti Warmadewa itu udah tergabung. Informasi cepat, gitu kan. Punya prodi yang kohesivitasnya dengan sekolah juga tinggi. Nah ini yang penting Pak, selain dari pemerintah. Karena pemerintah melihatnya harusnya ini sesuatu yang investasi besar sekali. Besar. Karena kalau kita komplain anak kita itu gampang banget terjebak hoax, informasi palsu. Ini jawabannya sebenarnya. Ini sebenarnya Pak. Ini memulainya dari sini, nggak mudah percaya, kritis, analitik dia kan. Analitis tapi juga santun. Nah, ini yang perlu kita bangun. Saya masih juga penasaran Pak dengan skala yang lebih besar dengan melibatkan pihak yang lebih banyak terhadap aktivitas semacam ini. Tapi kami juga terima kasih step by step nih. Warmadewa ini harus diperkenalkan dulu nih. Betul Pak. Dan saya terus terang baru pertama kali melihat. Maka saya tertarik mengundang Mas untuk hadir dan memberikan informasi. Ya ini juga sama Pak. Gara-gara ada platform ini kan kita bisa bicara bukan hanya teknis lomba debat, tapi sebenarnya di balik itu apa sih? Ternyata bagus. Kalau bagus pengembangannya bagaimana? Itu yang perlu step lanjutan, semua pihak harus kumpul aksi gitu Pak. Oke, baik, selamat bekerja nih. Terima kasih Pak. Ini saya juga terima kasih diberi tularkan kebaikan ini kepada anak-anak muda kita. Siapa? Karena anak-anak muda kita perlu wadah. Perlu tempat untuk bisa mengekspresikan kemampuan mereka. Apalagi ini bicara tentang debat gitu. Oke, terima kasih Pak Nur Cahyo. Ya, selamat bertugas melanjutkan kegiatan kalau nggak salah sampai tanggal 13 Oktober. Benar. Mudah-mudahan sukses dan semangat terus. Sahabat Weekend, demikian ngobrol santai saya dengan salah satu juri yang sesungguhnya beliau ini berperan di belakang layar terhadap munculnya arena debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya untuk anak-anak SMA, SMK di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.